Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intari dengan NPM 22031020. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Saya membuat video ini dengan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu atas nama Pak Lasaudin SEMM. Materi yang saya bawakan yaitu materi tentang manajemen sumber daya informasi dengan dua subpokok pembahasan. Yang pertama, pengertian sistem informasi resource management atau IRM. Manajemen sumber daya informasi merupakan metodologi siklus hidup yang digunakan untuk menciptakan sistem yang menghasilkan informasi yang berkualitas. IRM adalah konsep manajemen sumber informasi yang mengenai informasi sebagai sumber organisasional untuk utama yang harus dikelola dengan tingkat kepentingan yang sama seperti sumber organisasional dominan lain seperti orang, keuangan, peralatan, dan manajemen. Sumber daya informasi terdiri atas satu, perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Kedua, ada spesialis informasi. Istilah spesialis informasi digunakan untuk menggambarkan pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Ketiga, ada pemakai. Pemakai terdiri dari pemakai awam, end user, dan administrator sistem. End user computing atau UEC adalah pengembangan seluruh atau sebagian sistem berbasis komputer oleh pemakai user. 4, ada fasilitas. Fasilitas adalah prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu. Kelima, ada database. Database merupakan sekumpulan data yang terintegrasi yang di organisasi untuk memenuhi kebutuhan pemakai untuk keperluan organisasi. Terakhir, ada 6, informasi. Jaringan komputer dan komunikasi data informasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi komputer yang memiliki kemampuan proses yang lebih cepat, maka muncul proses sistem informasi manajemen yang menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama yang menghasilkan informasi manajemen di setiap area fungsional dan level aktivitasnya. Selanjutnya masuk ke pokok pembahasan kedua, konsep manajemen sumber daya informasi. Manajemen sumber daya informasi atau informasi resource management atau IRM adalah aktivitas yang dijalankan oleh manajer pada semua tingkatan dalam perusahaan dengan tujuan mengidentifikasi, memperoleh, dan mengelola sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Agar perusahaan dapat sepenuhnya mencapai IRM, perlu ada serangkaian kondisi tertentu, yakni 1, kesadaran bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui sumber daya informasi yang unggul. Kedua, ada kesadaran bahwa jasa informasi adalah suatu bidang fungsional utama. Ketiga, ada kesadaran bahwa CEO adalah eksekutif puncak. Terakhir, ada strategis untuk mendorong dan mengelola dan usaha yang kompetitif. Selanjutnya ada usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai IRM yang sukses. 1. Perusahaan berusaha untuk menggunakan informasi untuk mencapai keuntungan kompetitif. Kedua, ada para eksekutif harus menyadari bahwa pelayanan informasi sebagai area fungsional. Ketiga, ada para eksekutif harus mengakui perubahan CEO. Keempat, ada para eksekutif harus memasukkan sumber informasi dalam perencanaan strategi. Kelima, adanya perencanaan strategi informasi untuk sumber-sumber informasi. Terakhir, ada perencanaan strategi juga untuk mengatur pemakai komputer. Aktivitas IRM dihubungkan dengan dua hal, mencangkup 1. Informasi Service Departemen ISD merupakan organisasi jasa yang mengelola infrastruktur IT yang diperlukan untuk mengarahkan aplikasi IT bagi end user. Dengan demikian, hubungan antara ISD dan end user merupakan suatu keharusan. Hal ini dikemukakan oleh Wisuki dan Michel 1996. Kedua, ada end user, departemen, unit, dan tim. Tingkat-tingkat kemampuan pemakai akhir digolongkan jadi 4, yaitu 1. Pemakai akhir tingkat menu atau menu level end user tidak mampu menciptakan perangkat lunak sendiri, tetapi dapat berkomunikasi dengan perangkat lunak. Jadi, dengan menggunakan menu-menu seperti yang ditampilkan oleh perangkat lunak berbasis Windows dan Mac. Kedua, ada pemakai akhir tingkat perintah atau command level end user
dapat menggunakan bahasa perintah untuk melaksanakan operasi aritmatika dan logika pada data. Ketiga, ada pemakai akhir tingkat programmer atau end-user programmer dapat menggunakan bahasa program seperti C++ dan mampu menyeimbangkan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka sendiri. Keempat, ada personil pendukung fungsional atau functional support personnel, merupakan spesialis informasi tetapi mereka berdedikasi pada area pemakai tertentu dan melapor pada manajer fungsional mereka. This time I want you.